Kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Tidak perlu dijelaskan lagi bahwa Amerika Serikat memberikan kenaikan tarif pajak yang sangat signifikan kepada negara kita tercinta, yakni Indonesia, bahkan sampai 32%. Rekan-rekan sekalian, ternyata tidak cuma Indonesia, beberapa negara berpengaruh lainnya juga terkena imbas kenaikan tarif pajak yang ditetapkan langsung melalui instruksi Presiden Donald Trump. Namun, apa respon dunia dari kenaikan tarif pajak yang tidak masuk akal ini? Ternyata respon dunia sangat beragam dan mayoritas menuai dan memberikan kecaman kepada Amerika Serikat. Justru saya rasa ini akan memberatkan negara adidaya tersebut karena kita tidak bisa munafik bahwa kita menghormati Amerika sebagai negara adidaya, negara yang penuh dengan pengaruh di internasional. Namun kali ini zamannya sudah berbeda. Zamannya sudah era digital. Negara-negara di dunia, di Eropa maupun di Asia dan Timur Tengah kini telah melakukan perbaikan di berbagai sektor, terutama ekonomi. Kita lihat China, kita lihat negara-negara di Timur Tengah, kita lihat negara Indonesia. Mereka ini mulai membangun sistem ekonominya sendiri. Lalu masih relevankah tarif pajak Amerika Serikat ini? Dan ini yang akan kita bahas, bagaimana tarif kenaikan pajak ini mulanya yang disahkan secara arogan justru berdampak buruk terhadap negara itu sendiri. Karena negara-negara yang terkena imbas melakukan balasan yang cukup krusial dan ini akan mempersulit negara tersebut. Bahkan didukung dengan beberapa pengusaha di sektor pertanian Amerika Serikat yang ternyata langsung mengeluhkan kebijakan Donald Trump yang justru merugikan para petani di sana. Ini artinya kita akan melihat bagaimana efek domino dari kenaikan tarif pajak tersebut. Petani-petani di Amerika Serikat kini mulai mengeluhkan bahwa hasil pertanian mereka justru terkendala dengan tarif pajak ekspor ke negara-negara seperti yang biasanya lancar aktivitas ekspor impornya kini malah tersendat karena kenaikan tarif pajak tersebut. Kemudian hal tersebut didukung kembali oleh ex-presiden mereka yang baru saja purna tugas, yakni Joe Biden, yang juga mengecam kebijakan Donald Trump dan menyebutnya sebagai kebijakan yang cukup sembrono, dan ini benar-benar menjadi karma instan kalau saya katakan. Namun Amerika tetaplah Amerika, negara adidaya yang tentu saja memiliki berbagai intrik. Dan di salah satu informasi dikatakan justru pada saat ini Amerika tengah berada dalam keadaan kacau karena negara-negara yang dikenakan pajak justru kini mulai melawan balik. Lalu bagaimana respon Indonesia? Respon Indonesia sebenarnya saya katakan sangat elegan dan bermain cantik karena Indonesia tidak membalas kebijakan yang arogan dengan kebijakan yang arogan pula. Indonesia mengambil langkah diplomasi yang tahan. Namun fenomena paling aneh terjadi di Dallas, Texas. Hujan es di sana tidak hanya besar, tetapi batu esnya berwarna kehitaman dan terasa hangat saat disentuh. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa ini mungkin akibat abu vulkanik yang bercampur dengan es. Tapi tidak ada letusan burung berapi yang terjadi di dekat wilayah itu. Seorang warga Dallas, Rebecca Flores, mengatakan, "Saya menyentuh salah satu batu es itu, rasanya tidak seperti es biasa. Ini seperti batu panas yang membeku di luar, tapi terasa aneh di dalam. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya." Fenomena ini membingungkan banyak ahli. Biasanya cuaca ekstrim terjadi secara bertahap dan dapat diprediksi. Tapi kali ini semuanya terjadi secara mendadak dan dalam skala yang begitu besar. Seorang klimatolog dari NOAA, Dr. Henry Callahan, mengatakan, "Kami tidak memiliki penjelasan ilmiah untuk perubahan cuaca yang begitu mendadak ini. Biasanya gelombang panas dan hujan es tidak terjadi secara bersamaan di belahan yang sama. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem atmosfer kita." Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya akibat perubahan iklim biasa atau ada faktor lain yang ikut berperan? Beberapa pemuka agama mulai melihat ini sebagai peringatan dari Tuhan atas kesombongan manusia, terutama setelah pernyataan Trump yang begitu sombong mengenai senjata nuklir. Teori-teori konspirasi mulai bermunculan. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah efek dari eksperimen senjata cuaca rahasia yang dilakukan oleh Amerika sendiri. Ada yang mengaitkan dengan pemanasan global yang semakin tidak terkendali akibat ulah manusia. Namun satu hal yang pasti, bencana-bencana ini tidak akan berhenti di sini. Ketika masyarakat Amerika masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi, bencana-bencana lain mulai muncul dengan skala yang semakin mengerikan.
gelombang panas terus meningkat. Di beberapa wilayah, suhu mencapai lebih dari 50 derajat Celcius atau 122 derajat Fahrenheit yang hampir tidak mungkin terjadi di musim ini. Di banyak infrastruktur mulai runtuh karena suhu yang terlalu tinggi, termasuk gardu listrik yang meleleh dan menyebabkan pemadaman listrik di seluruh negeri. Sementara itu, hujan es yang semakin besar meluas di wilayah lain menyebabkan kehancuran yang luas. Jalanan tertutup es tebal 30 cm dalam hitungan jam, sementara di tempat lain tanah kering retak karena panas yang ekstrim. Di tengah kekacauan ini, Trump masih tetap keras kepala, menganggap semua ini sebagai kebohongan media dan menuduh para ilmuwan menyebabkan ketakutan untuk melemahkan pemerintahannya. Namun bahkan penduduknya mulai kehilangan kesabaran ketika orang-orang mulai kehilangan rumah mereka, ketika korban jiwa mulai meningkat, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Trump semakin kuat. Beberapa kota mulai mengalami kerusuhan. Warga yang panik mulai menjarah supermarket dan toko-toko untuk mendapatkan persediaan makanan dan air bersih. Pemerintah setempat mulai kewalahan dan Amerika Serikat mulai tampak seperti negara yang sedang runtuh dalam kekacauan. Namun yang lebih mengerikan adalah ini baru permulaan. Di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul dan para ilmuwan mendeteksi sesuatu yang lebih besar sedang menuju Amerika Serikat, sesuatu yang lebih dahsyat. Saat Amerika Serikat masih berjuang menghadapi gelombang panas yang luar biasa dan hujan es yang merusak, bencana baru mulai muncul dengan skala yang jauh lebih dahsyat. Kebakaran hutan yang luas dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hutan-hutan yang mengering akibat gelombang panas menjadi bahan bakar sempurna bagi api yang ganas. Sementara angin kencang yang menyapu wilayah barat Amerika semakin mempercepat penyebarannya. Dalam waktu kurang dari 48 jam, ribuan hektar tanah telah berubah menjadi lautan api, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya. California menjadi titik awal bencana ini. Api pertama kali terlihat di dekat Los Angeles, dengan cepat menyebar ke daerah perbukitan yang sudah lama mengalami kekeringan. Kali ini kebakaran tidak hanya melahap hutan, tapi juga kota-kota kecil, jalan raya, dan bahkan sebagian wilayah perkotaan. Warga yang panik mulai meninggalkan rumah mereka dengan tergesa-gesa, sementara pemadam kebakaran kewalahan menghadapi kobaran api yang terlalu besar untuk dikendalikan. Seorang saksi mata, Lisa Martinez, yang tinggal di pinggiran Los Angeles, menggambarkan kejadian mengerikan itu. Saya melihat api menjalar menuruti bukit dengan kecepatan yang mustahil. Dalam hitungan menit, rumah-rumah terbakar. Udara begitu panas hingga sulit bernafas dan langit berubah menjadi orange gelap, seolah-olah kiamat telah tiba. Di beberapa tempat, api melompat dari satu gedung ke gedung lainnya hanya dalam hitungan detik. Mobil-mobil yang terjebak di jalanan terbakar dengan sekejap, dengan beberapa pengemudi yang malang masih berada di dalamnya. Tim pemadam kebakaran berusaha keras untuk mengendalikan api, tapi dengan angin yang bertiup kencang dan suhu yang terus meningkat, usaha mereka hampir tidak membuahkan hasil. Dalam waktu 3 hari, lebih dari 300.000 hektar tanah terbakar habis, memecahkan rekor kebakaran terbesar dalam sejarah California. Bukan hanya California yang dilanda bencana ini, di Texas, Nevada, dan Arizona, kebakaran hutan juga muncul dengan pola yang hampir sama. Gurun yang biasanya kering berubah menjadi lautan api, sementara angin panas terus memperburuk situasi. Di Granbury, Texas, kebakaran melahap hampir seluruh kota kecil dalam semalam. Warga tidak memiliki cukup waktu untuk melarikan diri dan banyak yang terjebak dalam rumah mereka sendiri. Seorang petugas pemadam kebakaran di Texas, Michael Ross, mengungkapkan betapa mengerikannya situasi ini. Kami terbiasa menangani kebakaran besar, tapi ini berbeda. Api menyebar begitu cepat, seperti ada sesuatu yang mendorongnya. Kami tidak bisa mengendalikannya. Ini seperti neraka di bumi. Kebakaran ini juga menimbulkan asap pekat yang menyelimuti beberapa negara bagian. Kota-kota besar seperti Las Vegas dan Phoenix tertutup kabut asap beracun, menyebabkan banyak warga mengalami gangguan pernafasan. Rumah sakit mulai kewalahan menangani pasien yang mengalami sesak nafas dan keracunan karbon monoksida. Selain menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang luar biasa, kebakaran hutan ini juga menyebabkan dampak lingkungan yang sangat parah. Ratusan juta pohon hangus terbakar, menghilangkan salah satu sumber utama oksigen dan menyerap karbon dioksida. Hewan liar kehilangan habitatnya, memaksa mereka masuk ke kota-kota untuk mencari perlindungan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan beruang, serigala, dan singa gunung mulai muncul di daerah pemukiman, mencari makanan di tempat sampah dan menyerang manusia karena kelaparan. Lapisan tanah menjadi tidak stabil, meningkatkan risiko tanah longsor dan banjir bandang ketika musim hujan tiba.
sungai-sungai tercemar abu dan racun dari bangunan yang terbakar, menyebabkan krisis air bersih yang melanda jutaan orang. Seorang ahli lingkungan, Dr. Susan Wilkerson, menyatakan bahwa kerusakan ini bisa berlangsung selama puluhan tahun. Kita tidak hanya kehilangan hutan, tapi juga seluruh ekosistem. Bahkan setelah kebakaran berhenti, kita masih akan menghadapi masalah besar seperti erosi tanah, banjir, dan polusi udara yang akan berdampak jangka panjang bagi kesehatan manusia. Di tengah bencana yang semakin buruk, Trump tidak memberikan respon yang serius. Alih-alih menangani krisis ini, Trump justru menyalahkan negara bagian yang terdampak dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengelola hutan dengan baik. Dalam sebuah konferensi pers, Trump mengatakan, "Saya sudah mengatakan sebelumnya, ini semua karena kesalahan mereka sendiri. Kalau mereka membersihkan hutan dan mengelola tanah dengan baik, tidak akan ada kebakaran sebesar ini. Saya tidak akan membuang uang negara untuk membantu mereka yang tidak tahu cara merawat lingkungan mereka sendiri." Pernyataan ini memicu kemarahan besar dari para gubernur dan pejabat lokal. Banyak yang menuduh Trump menggunakan bencana ini sebagai alasan untuk tidak memberikan bantuan federal. Di sisi lain, media dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya. Protes mulai bermunculan di berbagai kota besar menuntut tindakan nyata untuk menangani krisis ini. Namun di tengah semua kekacauan ini, bencana lain mulai mengancam, sesuatu yang bahkan lebih besar dan lebih mematikan dibandingkan kebakaran hutan. Di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul di langit Amerika, membawa sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat Amerika masih bergulat dengan kebakaran hutan yang belum juga padam, bencana lain mulai terbentuk di cakrawala. Awan gelap bergulang-guling di langit, angin mulai bertiup lebih kencang dari biasanya, dan tekanan udara turun drastis. Tanda-tanda klasik akan datangnya badai besar, namun kali ini bukan sekedar badai biasa. Sesuatu yang lebih dahsyat sedang terbentuk di langit Amerika. Serangkaian tornado raksasa dan badai petir super yang juga siap meruntahkan apapun yang dilewatinya. Awal mula terbentuknya badai super, para ilmuwan cuaca mulai memperingatkan bahwa anomali iklim yang melanda Amerika telah menciptakan kondisi sempurna untuk badai yang sangat berbahaya. Udara panas dari gelombang panas sebelumnya bertemu dengan udara dingin yang bergerak dari kutub utara, menciptakan udara stabil dan atmosfer yang luar biasa. Hasilnya, salah satu badai petir terbesar dalam sejarah Amerika sedang terbentuk di atas Midwest. Di pusat peringatan badai NOAA, para ahli meteorologi melihat sesuatu yang sangat tidak biasa di radar. "Kami tahu badai ini akan besar, tapi ketika kami melihat seberapa cepat badai ini berkembang, kami semua terdiam," kata Dr. Michael Ramos.